Kalau ngomongin pemain keturunan Indonesia, rasanya memang gak bakal ada habisnya. Hampir setiap beberapa minggu selalu ada nama baru yang muncul. Dan menariknya, sebagian besar memang punya garis keturunan Indonesia yang jelas, bukan naturalisasi gadungan kayak tetangga. Nah, kali ini yang bikin penasaran justru datang dari Timur Tengah, tepatnya dari Qatar. Secara tiba-tiba, 4 nama pemain yang disebut memiliki darah Aceh mencuat. Menariknya lagi, keempat pemain tersebut bermain di kompetisi Qatar yang kualitasnya jelas tidak bisa dianggap remeh. Bahkan komunikasi awal dengan keluarga para pemain disebut sudah mulai dilakukan. Tapi di saat timnas Indonesia sedang mendapatkan banyak angin segar, rival terdekat kita di Asia Tenggara ternyata sedang mengalami situasi yang cukup menarik menjelang Piala AFF 2026. Malaysia yang sebelumnya sempat menunjuk Peter Klamowski untuk memulai era baru, kini justru kembali berganti nahkoda setelah sang pelatih memutuskan berpisah dengan Harimau Malaya. Situasi ini pun memunculkan banyak komentar dari para pengamat dan supporter Malaysia sendiri. Tidak sedikit yang mulai khawatir proyek timnas mereka kembali mengalami perubahan besar, sementara Indonesia justru terlihat semakin mantap bersama John Hedman. Lalu, seperti apa peluang 4 diaspora Qatar tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia? Apakah John Hedman benar-benar tertarik? Dan benarkah Malaysia kembali melakukan perubahan besar demi mengejar perkembangan timnas Indonesia? Serta, bagaimana persaingan Malaysia dan Indonesia di Piala AFF yang sudah dekat? So, let's go kita bahas semuanya satu persatu. Keep one small flame alive. We are not save the world. We are not save. Piala AFF 2026 memang sudah ada di depan mata. Karena turnamen ini bukan agenda FIFA, otomatis John Hedman kemungkinan besar tidak akan diperkuat mayoritas pemain diaspora yang bermain di Eropa. Klub-klub mereka sedang memasuki musim baru dan tentu bakal sulit melepas pemain hanya untuk ajang AFF. Makanya, beberapa waktu lalu John Hedman juga sudah memberikan sinyal kalau dirinya akan lebih memaksimalkan pemain-pemain yang tersedia, terutama para pemain dari Liga Indonesia. Apalagi AFF memang sering dijadikan ajang untuk memperluas kedalaman skuad dan memberikan kesempatan kepada wajah-wajah baru. Tapi menariknya, belakangan justru muncul pembahasan soal pemain keturunan dari luar Eropa. Iya, kali ini bukan Belanda, Belgia, atau Italia yang ramai dibicarakan. Arah perhatian pecinta timnas Indonesia justru mengarah ke Timur Tengah, tepatnya Qatar. Secara tiba-tiba, 4 nama pemain yang disebut memiliki garis keturunan Aceh mencuat dalam rapat kerja Komisi 13 DPR RI bersama Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Ketua Umum PSSI. Kabar ini langsung bikin penasaran, soalnya komunikasi awal dengan keluarga para pemain disebut sudah mulai dilakukan. 4 nama yang dimaksud adalah Andri Syahputra, Ahmad Al-Huwailid Mustafa, Muhammad Ali Rahman Jamin, dan Fahri Agri. Keempatnya saat ini bermain di Qatar dengan level kompetisi yang tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Nama yang paling familiar tentu saja Andri Syahputra. Pemain yang sempat memperkuat timnas Qatar kelompok umur ini sudah cukup lama dikenal oleh pecinta sepak bola Indonesia. Ia bermain sebagai gelandang tengah dan punya pengalaman cukup banyak di lingkungan sepak bola Qatar. Kemudian ada Ahmad Al-Huwailid Mustafa yang juga bermain di lini tengah. Pemain berusia 26 tahun tersebut merupakan jebolan Akademi Al-Duhail, salah satu akademi terbaik di Qatar. Dari segi usia dan potensi, namanya justru dianggap paling menarik untuk dipantau lebih jauh. Sementara Muhammad Ali Rahman Jamin dan Fahri Agri memang belum terlalu dikenal publik Indonesia. Data mengenai keduanya juga masih terbatas. Meski begitu, fakta bahwa nama mereka sampai dibahas dalam rapat bersama DPR tentu membuat banyak orang mulai penasaran. The sink is full of last night's rain. Your hands still shake from all that pain. I can't erase what tore you down, but I can't stand my ground. Lalu, apakah John Hedman tertarik? Kalau melihat rekam jejaknya, jawabannya tentu sangat mungkin. John Hedman dikenal sebagai pelatih yang sangat terbuka terhadap pemain diaspora.
Saat masih menangani Kanada, ia sukses menyatukan banyak pemain yang lahir dan berkembang di negara berbeda. Buat Coach Hetman, yang paling penting adalah kualitas dan kecocokan dengan sistem permainan. Namun, kalau berbicara soal AFF 2026, peluang keempat pemain ini langsung dipanggil sebenarnya tidak terlalu besar. Sebab Pak John sendiri sudah memberikan gambaran kalau turnamen tersebut akan lebih banyak diisi pemain domestik. Artinya, kalaupun nantinya ada proses lebih lanjut, kemungkinan besar proyek tersebut lebih diarahkan untuk jangka panjang menuju Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Nah, menariknya, ketika Indonesia sedang ramai dengan kabar diaspora Qatar, situasi berbeda justru terjadi di Malaysia. Secara mengejutkan, Peter Klamovski sudah tidak lagi menangani Harimau Malaya, alias sepakat berpisah. Malaysia juga bersih-bersih dengan sekaligus memecat semua staf kepelatihan tanpa sisa. Pelatih asal Australia tersebut memilih menerima tawaran dari klub Inggris milik David Beckham, Salford City. Alhasil, Malaysia kembali harus memasuki masa transisi menjelang AFF 2026. Untuk sementara posisi pelatih kosong, dan seperti biasa, netizen Indonesia langsung menghubungkan situasi ini dengan kebiasaan Malaysia yang dianggap selalu mengikuti langkah timnas Indonesia. Waktu Indonesia sukses bersama Sintayong, Malaysia juga menunjuk pelatih asal Korea Selatan Kim Panggon. Ketika Indonesia memasuki era baru bersama John Hetman, Malaysia juga ikut melakukan pergantian pelatih. Saat Indonesia sukses dengan proyek diaspora, Malaysia juga mempercepat naturalisasi. Bedanya, beberapa pemain mereka justru sempat bermasalah karena status administrasi dan asal-usul yang menjadi sorotan. Reaksi frustasi, pengamat hingga legenda Malaysia soal ganti pelatih lagi. Nah, menariknya, keputusan berpisah dengan Peter Klamovski ternyata memunculkan cukup banyak reaksi di Malaysia sendiri. Bukan cuma dari netizen, tapi juga para pengamat hingga mantan pemain dan legenda Harimau Malaya. Sebagian besar justru mempertanyakan keputusan tersebut. Mereka menilai Klamovski belum mendapatkan waktu yang cukup untuk benar-benar membangun tim. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir, Malaysia memang sedang menghadapi berbagai persoalan. Mulai dari kontroversi pemain naturalisasi, tekanan supporter, sampai target besar menuju Piala AFF. Beberapa pengamat Malaysia juga menilai masalah utama Harimau Malaya sebenarnya bukan terletak pada pelatih. Mereka lebih menyoroti kurangnya stabilitas dan arah jangka panjang yang jelas. Sebab setiap kali hasil tidak sesuai harapan, yang pertama menjadi korban hampir selalu kursi pelatih. Legenda Harimau Malaya Datuk Jamal Nasir mengkritik perencanaan FAM dan meminta fokus kepada pemain. Pergi saja dan mainkan permainannya, nikmati saja. Tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Kita harus memulai semuanya dari awal lagi dan fokus pada talenta lokal kita, ungkap Datuk Jamal. Ya, hal itu membuat banyak pihak khawatir Malaysia akan kembali mengulang siklus lama, yaitu memulai proyek baru dari nol setiap beberapa tahun. Meski begitu, ada juga pihak yang mendukung perubahan tersebut. Mereka percaya Harimau Malaya membutuhkan energi baru dan sosok pelatih yang lebih cocok dengan visi sepak bola Malaysia ke depannya. Malaysia makin drop, Indonesia meroket. Bisa juara AFF? Kalau melihat situasi saat ini, memang tidak berlebihan kalau banyak yang mulai menjagokan Indonesia sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala AFF 2026. Alasannya cukup jelas, Indonesia saat ini sedang menikmati momentum yang sangat bagus. John Hetman datang dengan pengalaman membawa Kanada ke Piala Dunia. Sementara fondasi yang sudah dibangun dalam beberapa tahun terakhir membuat kualitas skuad Garuda semakin matang. Meski AFF bukan agenda FIFA dan kemungkinan besar tidak diperkuat mayoritas pemain diaspora Eropa, Indonesia tetap memiliki banyak pemain lokal berkualitas. Nama-nama seperti Arhan Asnawi, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Beckham Putra, Arhan Fikri, hingga Ramadan Sananta membuat kedalaman skuad Garuda tetap sangat menjanjikan. Sementara itu, Malaysia juga sedang menghadapi masa transisi.
setelah berpisah dengan Peter Klamowski. Pergantian pelatih yang terjadi menjelang turnamen tentu bukanlah kondisi ideal, sebab para pemain harus kembali beradaptasi dengan filosofi baru dalam waktu yang relatif singkat. Memang, Harimau Malaya masih memiliki Arif Aiman dan sejumlah pemain berkualitas lainnya. Basis pemain Johor Darul Takzim juga membuat kekompakan mereka tidak bisa diremehkan. Namun, kalau berbicara soal momentum, stabilitas, dan arah proyek jangka panjang, Indonesia memang sedikit lebih unggul. Bahkan beberapa pengamat Asia Tenggara mulai memasukkan Indonesia ke dalam daftar favorit juara bersama Thailand dan Vietnam. Kalau situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin jarak antara Indonesia dan Malaysia akan semakin melebar dalam beberapa tahun ke depan. We are the champions. Hear that victory sound. Dan pada akhirnya, menarik untuk melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia ke depan. Di tengah ramainya pembahasan soal 4 pemain keturunan dari Qatar, John Hedman tampaknya tetap fokus membangun fondasi yang kuat untuk jangka panjang, bukan sekedar mengejar hasil instan. Di saat Indonesia semakin stabil dengan proyek yang jelas, beberapa rival Asia Tenggara justru masih sibuk berbenah. Thailand tetap menjadi pesaing utama. Vietnam mulai bangkit, sementara Malaysia kembali memasuki masa transisi setelah berganti pelatih. Namun seperti yang selalu terjadi dalam sepak bola, status favorit tidak menjamin apapun. Semua tetap harus dibuktikan di atas lapangan. Dan sekarang menarik untuk ditunggu apakah John Hedman benar-benar akan menghadirkan kejutan lewat proyek diaspora Qatar, sekaligus membawa Garuda mengakhiri puasa gelar dan menjadi raja baru Asia Tenggara. Menurut kalian, mampukah timnas Indonesia juara AFF 2026?